Halo teman-teman, di tutorial yang ketiga kita akan belajar cara membuat koneksi database FastAPI dan MySQL. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan FastAPI di part yang kedua di YouTube channel Halo Vina Tutorial. Playlistnya adalah FastAPI Tutorial. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu mendownload repositorinya di github.com/halovina/fastapi tutorial. Saya telah mengupload beberapa sampel code yang nanti bisa teman-teman ikuti berbarengan dengan video tutorial di YouTube channel dari Halovina Tutorial. Di sini nanti teman-teman bisa mempelajarinya, check out berdasarkan branch. Jadi untuk mengikuti tutorial selanjutnya, nanti teman-teman bisa mendownload repository ini, kemudian check out ke brand master. Kita langsung ke text editor. Setelah teman-teman mendownload repositorinya, teman-teman harusnya nanti berada pada branch master, git status, brand master, kemudian teman-teman bisa check out, git, check out min-b, saya namakan di sini branch-nya adalah FastAPI MySQL Connection. FastAPI MySQL Connection. Oke, kita cek git status. Saya sekarang berada di brand FastAPI MySQL Connection. Pertama, kita buat terlebih dahulu file dbconfig-nya. Kita bikin dulu dan dbconfig config.py. Di sini nanti kita akan membuat konfigurasi koneksi database ke MySQL. Sebelum itu, teman-teman perlu menginstal library-nya terlebih dahulu. Jadi ada dua library yang kita butuhkan, yaitu PyMySQL, PyMySQL, sama SQL Alchemy. Teman-teman bisa menginstalnya menggunakan pip, tapi sebelumnya pastikan teman-teman telah berada pada mode Python Virtual Environment. Jika teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya, teman-teman bisa membuat virtual environment-nya menggunakan mk virtual env. Kemudian untuk mengaktifkannya bisa menggunakan work on nama virtual environment-nya. Di sini saya namakan virtual environment-nya adalah FastAPI Tutorial. Saya sekarang telah berada pada mode Python Virtual Environment. Teman-teman bisa langsung pip install PyMySQL. SQL Alchemy dan SQL Alchemy. Jadi bisa digabung ya, SQL Alchemy. Oke. Oh, oke. Sorry. Untuk menggabung nggak perlu ada koma, tinggal bisa langsung seperti ini. PyMySQL dan SQL Alchemy. Coba kita ulang lagi, pip install PyMySQL. Oh, dia salah, tipe, sorry. PyMySQL nanti kurang huruf Y. Ya. Terus instalasi selesai, kita bisa cek pip freeze apakah sudah ada PyMySQL. PyMySQL sudah ada, SQL Alchemy juga sudah ada. Setelah proses instalasi selesai, kita sekarang bisa langsung membuat script Python untuk konfigurasi database SQL, untuk konfigurasi database FastAPI ke MySQL. Jadi kita bisa langsung import from SQL Alchemy. Di sini saya menggunakan framework SQL Alchemy sebagai ORM-nya. SQL Alchemy import create engine.
Ini create engine ini untuk ini ya, untuk menentukan nanti kita mau pakai engine apa, engine database apa. From SQL Alchemy .ext.declarative. Declarative base. Ini nanti digunakan kita untuk kita akan membuat model ya. Jadi kita bisa mengextend metode ini declarative depth. SQL Alchemy. Kita import ORM-nya. .orm import session maker. Kita bikin SQL Alchemy ini untuk konfigurasi database-nya. Jadi kita menggunakan huruf besar SQL Alchemy. Ini nanti teman-teman sebenarnya bisa membaca ya, tutorial lengkapnya atau tutorial resminya di SQL Alchemy. Nanti teman-teman bisa mencarinya kenapa harus menggunakan prefix seperti ini. Kita tadi pakai MySQL, berarti MySQL plus ini adalah engine-nya, pakai MySQL engine. Terus ini user, terus ini passwordnya, localhost, ini nama hostnya, terus portnya 3306, default dari MySQL, nama database-nya saya namakan fast API. Jadi teman-teman perlu meng-create database terlebih dahulu. Saya di sini membuat sebuah database dengan nama fast API. Fast API ini punya sebuah table yang namanya user. Di tabel user ada kolom ID, username, dan email. Nanti kita akan coba mengakses atau men-select semua data yang ada di table user. Oke, kita kembali ke tag editor. Kita bikin setting engine-nya, bikin variabel engine. Terus kita langsung create engine. Ini kita tambahkan. Kita bikin session lokal, bikin variabel dengan nama session lokal, session maker. Kita setting auto commitnya false, auto commit sama dengan false. Jadi nanti setiap kita melakukan operasi CRUD ataupun operasi insert data, nanti pokoknya atau semua operasi ini ya, create, read, update, delete nanti perlu menggunakan perintah commit. Auto flush-nya juga kita setting auto flush false. Bin engine. Kita bikin sebuah variabel global yang nanti bisa kita extend di setiap model. Itu tinggal kita bikin sini declarative base. Kita sudah membuat variabel-variabel untuk konfigurasi database. Selanjutnya kita akan membuat fungsi yang nanti fungsi ini bisa dipanggil di setiap fungsi yang perlu menggunakan atau perlu memanggil database MySQL. Kita bikin misalnya namanya adalah dev getDB. Session lokal
Finalization lokal, terus try yield db, finally db.close. Kita sudah membuat fungsi untuk konfigurasi database atau get koneksi database-nya atau get data ke database-nya. Nanti selanjutnya kita perlu membuat modelnya. Jadi kita bikin dulu modelsnya. File saya bikin di sini filenya dengan nama models.py. Model.py. Saya akan memanggil model.py. Saya bikin kelas user ya. Kelas user. Kita import dulu tadi dbconfig tadi ada kita base, kita import ini. Kita extend ke kelas user. Jadi import dulu from dbconfig import base. Kita extend kelas usernya, extend base. Table name-nya adalah, kita cek tadi table name-nya adalah users. Ada ID, terus ada username, ada email. ID, berarti kita perlu mengimport kita perlu mengimport fungsi dari SQL Alchemy seperti kolom dan ya tipe data dan lainnya. Kita bisa langsung import dari sini from SQL Alchemy import kolom. Yang kita perlukan tipe datanya adalah integer string. Kita perlu integer dan string. Kita coba sekarang kolom. Tipe datanya adalah integer. ID ini primary key, jadi bisa langsung primary key-nya sama dengan true. Username ini kolom, tipenya adalah string. Kita bisa setting di sini unique true. Oke, kita cek dulu dari sini apakah username ini ada tipe datanya unik atau enggak. Kita cek. Enggak. Tapi kita bisa setting di sini, tambahkan ya. Unique sama dengan index sama dengan true. Nanti kita tinggal memodifikasinya di table jika diperlukan. Ini sama email, jadi kita bisa langsung indeks ini nanti dipakai ketika kita melakukan pencarian data ya. Nah, ini kita langsung copy paste sebenarnya. Oke, kita sudah membuat model untuk table user. Selanjutnya kita akan mencoba membuat fungsi untuk memanggil data user. Kita sekarang ke main.py, di mana di tutorial sebelumnya kita juga telah belajar cara membuat hello world di FastAPI framework. Tinggal app, kita bikin rootnya dulu, app.get, tipenya adalah get users. User. Kita tambahkan ini ya. Ini kan root, berarti kita harus menambahkan di sini slash root.
terus dev get all users. Kita import dulu db-config-nya. Kita perlu memanggil fungsi ini, fungsi getDB. Jadi kita bisa langsung import db-config-nya langsung dengan cara from db-config import db-config import getDB. Terus kita juga memerlukan memanggil modelsnya. Jadi bisa langsung kita panggil di sini from models import user. Get all user, kita setting dulu di sini. Yang harus ada adalah kita perlu menginclude atau menyertakan ketika memanggil ini ya, ketika memanggil method get all user atau kita memanggil endpoint user, karena kita akan meng-get data ke table user, maka kita perlu memanggil terlebih dahulu database-nya. Itu kita bisa langsung membuat seperti ini, db session. Nah, kita import dulu from SQL Alchemy, sqlalchemy.orm, import session. Terus di sini session sama dengan kita perlu ini ya. Jadi ketika kita memanggil db berarti kita ketika kita memanggil metode ini kita selalu tergantung pada koneksi database. Jadi kita bisa menggunakan metode yang ada di Fast API yaitu depends ke getDB. Oke. Kemudian selanjutnya kita panggil model usernya. Kita bikin variabel yang nama user sama dengan db.query users.all. Jadi kita memanggil semua data yang ada di table user. Kita tinggal return, setelah return user. Oke, kita sudah membuat konfigurasi database. Kemudian kita juga sudah membuat model usersnya. Kita juga sudah membuat endpoint users untuk mengakses semua data. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah sekarang kita berpindah ke terminal. Pastikan teman-teman berada pada mode Python Virtual Environment, kemudian jalankan perintah fast api run main.py. No modul SQL Alchemy. Ini apakah no modul SQL Alchemy? No modul SQL Alchemy, kita cek. SQL, oh ini salah berarti ini di mana nih? Kita cek. SQL Alchemy ada di model.py, ada yang salah, ini tipe ini. Nah ini SQL salah nih, SQL Alchemy. Kita ulang. Oke, sukses. Kita coba panggil localhost 8000.
Oke, localhost 8000. Oke, terus /user kita cek /user/user internet server error. Oke, kita cek kenapa error has not attribute all user.all. Oke, kita kembali ke main.py. Kita cek main.py. Sepertinya ada yang salah. User.all ya, salah nih. Ini harusnya seperti ini. Jadi query db query ini adalah ORM-nya, kita harusnya di sini .all. Kita coba run lagi. Pas api run main.py. Oke, kita coba sekarang akses lagi. Ya, berhasil. Nih kita dapat email, ada data ID, user ID, kemudian ada email, ada username. Oke, teman-teman, demikian tutorial di part yang ketiga terkait cara membuat koneksi database MySQL untuk FastAPI Framework. Selamat mencoba.